Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau talk about stoikisme. Di cerita kali ini kita akan bahas tentang stoikisme. Nah, aku mau cerita. Jadi ada satu momen tiba-tiba teman aku bertanya ke aku, kok ada ya orang sabar banget, kok ada ya orang gini orang gitu dan segala macam pertanyaannya. Nah, ketika aku ditanya begitu, aku kaget dong, karena aku pun gak sesabar itu. Kalau ada pepatah yang mengatakan rasa sabar atau perasaan sabar itu ada batasnya, nah menurut aku memang ada batasnya, dan batasnya itu kita sendiri yang membatasinya, kita sendiri yang memberi limit terhadap rasa sabar kita sendiri. Nah, kemudian aku nanya balik dong ketika ditanya seperti itu, kenapa kamu bisa bertanya gini? Kenapa ada orang yang bisa menganalisa tentang kesabaran seseorang gitu? Kemudian setelah aku pikir-pikir kembali, ternyata hal ini ada dan aku pernah baca di salah satu buku yang bahas tentang stoikisme. Nah, apa sih itu stoikisme? Stoikisme itu disebut juga dengan stoa atau stoa, itu merupakan filsafat Yunani. Filsafat Yunani kuno yang benar-benar kuno, itu didirikan di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, itu dia didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, ajaran filsafat ini sangat luas dan beragam, tapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi keseimbangan logika, fisika, dan etika. Pandangan yang mencolok tentang etika adalah bagaimana manusia memilih sikap hidup yang menerima keadaannya di dunia. Nah, dari membaca atau memahami tentang stoikisme itu sangat relate dengan kehidupan yang sekarang. Meskipun dia dirikan di abad ketiga sebelum Masehi, tapi ketika kita membaca tentang stoikisme dan filsafat-filsafat tentang stoikisme itu akan membuka pemikiran kita akan menjadi lebih open minded bahwasanya stoikisme itu masih relate dengan kehidupan yang sekarang. Meskipun kuno, meskipun udah lama, meskipun kata-kata orang belajar filsafat itu membosankan, belajar filsafat itu susah dan segala macamnya, tapi menurutku ada metode-metode, ada buku-buku yang membahas tentang stoikisme itu lebih mudah dan relate gitu. Meskipun banyak buku yang membahas tentang stoikisme itu kebanyakan dalam bahasa Inggris, tapi kita juga bisa mendapatkannya dalam bahasa Indonesia gitu, dan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya stoikisme merupakan aliran pemikiran yang mengajarkan kepada kita bagaimana pemikiran kita tetap tenang dan rasional, dan atau tidak tidak terpengaruh dengan perkataan orang gitu. Bukan tidak peduli, tapi kita mampu mengelola perasaan-perasaan negatif tersebut, perasaan-perasaan yang timbul kepada diri kita sendiri. Nah, yang salah dalam aspek etika bukan dari apa yang orang berikan kepada kita, bukan apa yang kita terima dari orang lain, tapi bagaimana kita mengelola perasaan negatif itu. Apapun rasa yang kita terima yang diberikan oleh orang lain itu merupakan cara-cara yang diajarkan stoikisme, cara kita mengelola energi tersebut, cara kita merespon dari energi negatif tersebut. Nah, stoikisme ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang di dalam kendali kita itulah yang bisa kita kendalikan, tapi bagaimana kita mengendalikan hal-hal yang tidak di luar kendali kita, bagaimana kita tetap rasional akan hal-hal tersebut, bagaimana kita tetap bahagia tanpa rasa cemas sama sekali, bagaimana menetapkan ekspektasi bahagia kita itu bukan pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, tapi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Semua itu bisa dipelajari atau dilihat di dalam stoikisme. Aku bukan stoik, tapi dengan membaca stoikisme kita bisa melihat pemikiran yang berbeda. Seperti kalau kita ketika dalam perjalanan
apalagi di ibu kota itu macetnya luar biasa. Nah, ketika terjebak macet itu biasanya kita ada energi-energi negatif dalam diri kita. Kita yang biasanya akan tiba-tiba ngumpat dan rasa kesal itu udah tiba dalam diri kita. Nggak apa-apa rasa kesal itu ada, cuman bagaimana kita mengelola rasa kesal itu, bagaimana mengeluarkan output rasa kesal itu menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih tenang dan rasional. Mungkin itu dulu video untuk kali ini. Kalau teman-teman suka, like, comment, and share, dan semoga aku semakin semangat bikin konten-konten. Nanti kita akan bahas lagi tentang stoikisme. Jadi ini video tentang way of life with stoikisme. Nah, teman-teman, bagaimana tetap bahagia, tetap rasional dan tenang di masa yang sekarang. Bagaimana mental health kita tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.